Pemirsa, intens investigasi. Usai Ustadz Solmed mengambil langkah hukum atas namanya dikaitkan dengan sosok pendakwa berinisial SAM, pelaku dugaan pelecehan seksual sesama jenis pada 17 April 2026 lalu. Kini sang Ustadz bisa bernafas lega. Benarkah karena sosok berinisial SAM yang sebenarnya sudah ditetapkan menjadi tersangka? Benarkah juga demi melindungi harkat dan martabat keluarga dan orang-orang yang bersama dengannya, berita tersebut akhirnya sudah di-take down? Benarkah Ustadz Solmed bersyukur karena akhirnya kebenaran pun terungkap? Benarkah untuk urusan damai, Ustadz Solmed mengaku sedang berkonsultasi dengan para lawyernya? Sementara itu, April Jasmine sebagai seorang istri juga mensupport suaminya demi kebaikan keluarganya. Benarkah April Jasmine juga mendukung sang Ustadz saat mau melaporkan masalah ini ke pihak berwajib? Pemirsa, bersama intens investigasi kami, hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Penetapan sosok berinisial SAM sebagai tersangka menjadi perkembangan terbaru dalam kasus yang sebelumnya sempat menyita perhatian publik. Kabar tersebut disambut dengan rasa syukur oleh Ustadz Solmed yang selama ini turut terseret dalam pemberitaan terkait. Sebagai kepala keluarga, Ustadz Solmed menegaskan bahwa dirinya memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan melindungi harkat serta martabat keluarga, termasuk orang-orang yang berada di lingkarannya. Ia mengaku bahwa berbagai pemberitaan yang beredar sebelumnya sempat memberikan dampak, baik secara pribadi maupun terhadap keluarganya. Karena itu, sejumlah pemberitaan yang sebelumnya beredar luas di berbagai platform digital diketahui telah diturunkan atau di-take down. Ustadz Solmed pun menyampaikan rasa syukur atas perkembangan tersebut. Ia meyakini bahwa proses hukum yang berjalan akan membuka fakta-fakta yang sebenarnya, sehingga tidak ada lagi kesalahpahaman di tengah masyarakat. Udah jelas, ya itulah pada akhirnya kan kebenaran akan menemukan jalannya. Saat kemudian orang memfitnah saya, mereka sangat keji sekali dan saya punya kewajiban melindungi harkat martabat keluarga dan harkat martabat orang-orang yang bersama dengan saya. Nah, di sisi lain ternyata alhamdulillah Mabes Polri dengan penuh rasa percaya diri atas laporan dari teman-teman terhadap seorang SAM yang sudah diketahui lah semua, yaitu Syekh Ahmad Misri atau SAM, naik statusnya menjadi tersangka. Nah, tentu ini memberikan satu kabar bahwa ternyata SAM itu ya bukan saya, SAM itu ya jelas. Tapi sampai sekarang kontennya masih ada, Ustaz? Apa udah ada yang di-take down? Kayaknya sih di-take down deh. Ustadz Solmed juga menyampaikan sikap terbuka dan legowo terkait dinamika yang tengah dihadapinya. Ia mengaku tidak menutup kemungkinan untuk bertemu secara langsung dalam forum majelis taklim, terutama karena dirinya telah berada dalam lingkungan kegiatan tersebut selama kurang lebih 2 bulan ini. Dalam keterangannya, Ustadz Solmed menegaskan bahwa dirinya memilih untuk mengedepankan pendekatan yang lebih damai dan kekeluargaan. Ia menilai bahwa ruang silaturahmi di majelis taklim dapat menjadi tempat yang tepat untuk memperjelas berbagai persoalan secara lebih tenang dan terbuka. Selain itu, Ustadz Solmed juga mengungkapkan bahwa saat ini ia sedang berkonsultasi dengan tim kuasa hukum terkait langkah yang akan diambil ke depan, termasuk upaya untuk berdamai. Ya kita kan legowo aja ya, apalagi semua orang juga tahu kok di sini ada majelis tiap bulan, majelis tiap minggu pertama awal bulan. Jadi sebetulnya mau datang kapan aja,
itu tidak ada alasan untuk tidak ada gitu. Karena saya sendiri udah 2 bulan ini kan juga menyempatkan untuk tetap ada di majelis ini gitu, mengasuh ya tamu-tamu yang datang. Nah itu nanti kan kita akan konsultasikan dengan penyidik ya. Kita akan konsultasi dengan penyidik, dengan lawyer. Ya, kita belum sampai ke arah sana. Yang jelas kita masih menunggu tindak lanjut perkembangan dari Polda Metro Jaya. Sebagai istri, April Jasmine angkat bicara terkait beredarnya kabar yang dinilainya sebagai fitnah terhadap sang suami. Ia menegaskan bahwa dirinya tetap memberikan dukungan penuh kepada suami demi menjaga keutuhan dan kebaikan keluarga. Dalam keterangannya, April Jasmine menyampaikan bahwa ia selalu berada di pihak suami dalam menghadapi berbagai situasi, termasuk isu yang tengah ramai diperbincangkan publik saat ini. Oh, support dong. Suami itu orang yang harus disupport karena selama ini udah bertanggung jawab kan untuk saya dan keluarga. Jadi suami istri tuh pasti tahu baik buruknya pasangan kita yang paling tahu gitu. Jadi dengan adanya hal-hal seperti ini yang saya sayangkan adalah sampai fitnah itu keluar disebarkan. Ini kan banyak orang yang merasa itu benar gitu ya, tanpa dia cari tahu dulu beritanya sebenarnya kayak apa, tanpa dia bertabayun dulu, karena orang pasti tahu nih Ustadz Solmed IG-nya yang mana, tanya aja dulu, DM aja dulu, ini bener nggak beritanya gitu kan, sehingga kita punya ruang untuk jawab. Tapi ini enggak kan, Unsurnya kesengajaannya mereka kuat. pasang foto, mereka tulis nama, mereka seperti menuduh, yang saya sempat kayaknya beberapa konten itu saya komen gitu, astagfirullah, kalian di 10 hari terakhir Ramadan kayak begini, maksudnya kayak jauh banget gitu. Aduh, jangan begini dong harusnya gitu. Orang ini semua lagi pada ibadah, terus kalian tiba-tiba melemparkan fitnah. Saya cuma bilang ke Ustadz, kenapa ini harus dilaporkan? Karena saat itu saya adalah salah satu orang yang bilang kamu harus lapor, kamu harus bicara. Karena di sini kita hidup, mungkin kalau saya dengan Ustadz, terus orang ngomong segala macam, mental kita tuh udah kuat gitu. Kayak mau dihina atau dipuji kayaknya biasa aja deh, udah terbiasa. Tapi di sini tuh fitnahnya luar biasa. Dalam postingannya, Ustadz Solmed juga menjelaskan soal kasus sayembara sebesar 30 juta. Ia menuliskan, sayembara berhadiah, mumpung mau lebaran, buat THR. Untuk siapa yang menangkap dan membawa pemilik dan pembuat akun ini ke hadapan saya dalam keadaan hidup. Saya akan berikan hadiah minimal 30 juta. Terlalu sadis, keji, dan kejam fitnah yang dilontarkan kepada saya. Dia harus bertanggung jawab atas postingannya. Saya tunggu siapapun yang bisa membawanya kepada saya. Terima kasih. Saat ditemui di kediamannya kemarin, Ustadz Solmed juga mengaku sudah mendapat laporan online dari Cyber dan Polda Metro sedang menindaklanjuti ke tahap berikutnya. Bagi Ustadz Solmed, fitnah harus dipertanggungjawabkan karena Indonesia adalah negara hukum. Nah itu kan udah diserahkan ke Polda Metro ya. Ya balik lagi, saya juga masih menunggu kabar dari Polda Metro. Yang jelas kemarin sudah dapat, kalau nggak salah sekarang laporan itu sudah online ya. Jadi sudah ada laporan dari online-nya Cyber Polda. Ini sedang dilakukan tindak lanjut berikutnya. Gitu. Jadi baru laporan seperti itu. Ya kita sih hanya menunggu perkembangan dari teman-teman di Polda Metro. Fitnah itu mesti dijawab, mesti dikelirkan. Jadi siapa yang melempar fitnah, dia harus bertanggung jawab. Nah kalau kita di Indonesia adalah negara hukum, maka kalau Anda tidak mau menjelaskan secara gentle, ya Anda jelaskan aja secara hukum. Makanya kami laporkan supaya Anda menjelaskan dan Anda bertanggung jawab dengan apa yang Anda tulis, Anda posting sebagai fitnahan yang sangat keji. Sebelumnya, Ustadz Solmed juga akhirnya angkat bicara usai isu tak sedap terkait dirinya yang ramai diperbincangkan. Lalu seperti apa tanggapan dan klarifikasi dari sang Ustadz? Benarkah sebelumnya sosok SAM ditetapkan jadi tersangka? Ustadz Solmed sudah mengetahui siapa orangnya.
Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini sudah mencapai 3.600.000 subscribers. Sebelumnya, ramai diperbincangkan di media sosial nama seorang ustadz berinisial SAM tengah menjadi sorotan publik setelah muncul dugaan keterlibatan dalam kasus pelecehan seksual terhadap salah satu santrinya. Kasus tersebut disebut-sebut telah dilaporkan oleh pihak korban kepada aparat kepolisian dan saat ini proses penyelidikan masih berlangsung. Perkembangan isu ini semakin melebar setelah sejumlah akun media sosial mengaitkan inisial SAM dengan nama Ustadz Solmed. Menanggapi ramainya pemberitaan dan dugaan yang menyeret namanya saat itu, Ustadz Solmed akhirnya angkat bicara. Ia menilai tuduhan yang sempat heboh tersebut adalah salah sasaran dan ia membantah inisial ESAM itu adalah dirinya. Bahkan menurut Ustadz Solmed, tuduhan tersebut bisa berefek akan merugikan banyak pihak. Wah, saya mau biasa aja yang begituan. Namanya juga salah sasaran. Biasa. Kalau nggak salah sasaran ya harus latihan dulu. Latihan baca, latihan lihat, latihan amati. Bener nggak nih? Jangan main asal membuat postingan, yang postingan itu kemudian merugikan banyak pihak. Nah, sehingga terjadi hal-hal yang dirasa tidak sangat menyenangkan. Orang lagi ngopi ditembak petasan jangwes, yang ikut semua pada nembakin. Nah, tapi begitu bilang, maaf, salah tempat nih. Oh ya maaf Pak, balik lagi dia. Gitu. Bukan saya itu. Yang dimaksud inisial itu ya orang lain. Terkait isu yang menyeret namanya ini juga, Ustadz Solmed menegaskan bahwa hingga saat ini dirinya tidak merasakan kerugian apapun meskipun namanya kerap dikaitkan dengan sejumlah tuduhan yang beredar di media sosial. Dengan nada tenang, Ustadz Solmed menepis seluruh tuduhan yang ditujukan kepadanya. Ia menegaskan bahwa apa yang disampaikan terhadap dirinya tidak benar dan tidak berdasar. Ya nggak ada kerugian apa? Nggak ada. Kalau saya mah biasa aja. Yang beginian mah buat saya kayak makanan naik daun. Buat promo gratis. Inisialnya beda, SMM, Saleh Mahmud Munawir, dengan SAM. Kan beda tuh, A ketemu M. Kenal saya tahu. Yang lapor udah tahu kok. Dan yang lapor sudah ngasih tahu ini orangnya. Saya sudah tahu siapa orang yang dilaporkan. Tapi kan bukan kapasitas saya menyampaikan itu. Itu pasti kapasitasnya si pelapor atau penyidik ya. Walaupun saya sudah komunikasi, saya tahu yang lapor siapa, inisial SAM, dan saya tahu SAM itu siapa. Ya SAM itu kan juga masih kalangan ustadz ya. Bahkan sudah di-spill kan, salah satu juri hafiz. Saya tidak terlalu mengenal, tapi saya kenal. Gitu. Suka pernah mungkin unjuk bareng pas ketemu? Ya di salah satu TV lah waktu itu ya. Karena kan kita TV kan pasti muter-muter aja orang-orangnya juga gitu. Oh ya, kalau akun yang memfitnah saya pasti saya laporkan. Jadi fitnahnya keji. Kalau selama ini saya dikatain apapun saya diem. Tapi fitnah ini keji. Dan saya akan menuntut habis-habisan. Saya kejar kemanapun yang memposting dan membuat postingan atas tuduhan fitnah kepada saya. Bukti sudah kita kumpulkan. Bahkan saya udah tahu kok siapa di belakang itu. Pokoknya yang paling berat apa pasalnya, itu yang saya ambil. Ada undang-undang ITE kan? Oh itu lebih berat lagi tuh. Pasti saya maafin. Namanya orang Islam, pasti saya maafin. Tapi hukum harus berjalan. Selanjutnya, lepas dari kasus yang sempat menyeret namanya, saat bulan suci Ramadan 1447 Hijriah lalu, Ustadz Solmed sempat mengadakan buka puasa bersama dengan keluarga dan teman-temannya. Lantas seperti apa momen hangat saat Ustadz Solmed gelar buka puasa bersama? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen.
Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini sudah mencapai 3.600.000 subscribers. Sebelumnya, terlihat di bulan suci Ramadan 1447 Hijriah lalu, Ustadz Solmed mengadakan buka puasa bersama dengan keluarga, teman-temannya, dan juga karyawannya. Acara buka puasa bersama tersebut berlangsung dalam suasana sederhana namun penuh keakraban. Sejak sore hari, para tamu undangan mulai berdatangan ke lokasi acara dengan penuh antusias. Momen ini menjadi ajang silaturahmi yang mempertemukan keluarga, kerabat, dan teman-teman dekat dalam sebuah kebersamaan. Ustadz Solmed sendiri terlihat menyambut para tamu dengan ramah dan penuh senyum. Sementara, April Jasmine, sang istri juga membongkar terkait menu-menu yang dihidangkan dalam momen buka puasa bersama saat itu. Menurutnya, ia menyiapkan menu khas buka puasa ala Indonesia. Dan seperti inilah momen hangat Ustadz Solmed dan April Jasmine saat menggelar acara buka puasa bersama di awal Ramadan. Ya, agenda hari ini sebetulnya acara kecil-kecilan aja, sederhana saja. Undang beberapa kawan yang memang lama nggak ketemu. Kemudian karyawan juga hari pertama puasa kemarin sama keluarganya. Sekarang udah pada masuk lagi. Kita bikin buka puasa bareng-bareng. Ya dalam rangka meningkatkan semangat, tetap harus gigih, jangan lelah, apalagi alasan capek nih lagi puasa, haus nih lapar gitu. Jadi puasa dengan lapar hausnya bukan alasan untuk kita bermalas-malasan, sekaligus silaturahim, yang mempererat ukhuwah di antara kita. Nyiapin ya yang berkuah-kuah ya kan. Tadi ada bakso, terus kalau udah bakso kayaknya seblak seru gitu, pedes-pedes gimana gitu ya buka puasa. Terus kita siapin juga tentunya nasi, takut ada orang yang nggak bisa nih nggak makan nasi. Jadi ada ayam goreng, ada cumi balado, terus kita siapin juga es buah, jus jeruk, terus air putih, teh manis, buah-buahan, gorengan, standar buka puasa Indonesia. Kalau kita buka tuh paling seneng banget sama apa, gorengan ya. Gorengan harus ada tuh bakwan paling enggak. Iya, itu pisang enak goreng, banget. gitu. Tempe udah itu aja udah enak gitu. Cuman kan kalau ini banyak tamu masa tempe doang sama gorengan gitu kan. Ya paling enggak sederhana tapi tidak mubazir. Iya. Kan kebanyakan orang berbuka itu semuanya dihidangkan. Tapi sebetulnya yang dimakan tidak Itu banyak. aja. Ujung-ujungnya jadi mubazir, jadi sayang. Tapi mudah-mudahan walaupun menunya mungkin tidak banyak, semoga mengenyangkan dan menyenangkan. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen.